Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Hanif dan tim di Pusat Kajian dan Analisis Data telah bersedia mengundang kemarin untuk diskusi tentang Afghanistan Now. Masa depannya di tengah-tengah isu manuver kepentingan global. Jadi memang isu Afghanistan ini masih sangat menarik dan relevan ya sampai hari ini, utamanya di kalangan umat Islam gitu. Karena saya kira di abad 21 ya, ini menjadi sejarah di dunia Islam gitu, bahwa ada kelompok yang berhasil mengusir negara superpower dari negaranya gitu. Kalau di abad 20 kan kita mendengar ada Myanmar ya, Vietnam yang berhasil mengusir Amerika Serikat. Kalau di abad 21 ada Taliban yang berhasil mengusir Amerika Serikat dari negara Afghanistan. Dan sejak 15 Agustus 2021 itu kelompok ini berhasil mengambil alih kekuasaan, mengambil alih pemerintahan dan berkuasa kurang lebih 2 bulan. Kurang 2 bulan ya sampai sekarang. Beberapa hari lagi Taliban itu menjadi berumur 2 bulan di Afghanistan sampai hari ini. Dan memang ada banyak sekali hal yang Taliban harus selesaikan dari warisan rezim-rezim sebelumnya. Nanti kita akan lihat, saya akan memberikan beberapa fragmen ya, atau serpihan-serpihan informasi terakhir yang bisa kita lihat berkaitan dengan apa yang terjadi kini dan hari ini di Afghanistan. Yang pertama yang belum selesai, yang masih menjadi perdebatan bukan hanya di internal tapi juga di internasional adalah internasional itu menginginkan Taliban itu membangun pemerintahan yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan inklusif? Inklusif itu dalam arti bahwa Taliban mau menerima tokoh-tokoh politik sebelumnya seperti Hamid Karzai atau Abdullah ya, yang pernah menjadi tokoh di rezim-rezim sebelumnya begitu. Nah, sementara Taliban tidak bersedia dengan itu. Jadi makna inklusif dalam perspektif Taliban dan inklusif dalam perspektif internasional sangat berbeda. Kalau Taliban mengatakan buktinya ya kita telah membangun pemerintahan yang mewakili hampir semua suku di sini, bahkan semua suku gitu menurut mereka. Karena ada menteri orang-orang Taliban itu kan walaupun mayoritas Pashtun, tapi ada juga dari Tajik misalnya, dari suku-suku yang lain gitu. Yang mereka itu sebenarnya mewakili kalau dikatakan suku ya. Itu perspektifnya Taliban. Termasuk Taliban mengatakan kami ingin memasukkan atau mengajak perempuan untuk menjadi bagian dari jajaran pemerintahan. Itu makna inklusif dalam perspektif Taliban. Kalau dalam perspektif internasional, Amerika dan sekutu-sekutunya, ya inklusif itu maknanya adalah ya masukkan juga dong tokoh-tokoh yang ada di rezim sebelumnya gitu untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi Taliban tidak merespon itu dan kecenderungannya Taliban tidak setuju dengan itu. Yang pertama. Yang kedua, di level eksternal sekarang Taliban itu berupaya untuk melakukan kontak-kontak dengan berbagai negara untuk mendapatkan rekognisi atau pengakuan internasional sebagai pemerintahan yang sah. Menyurat ke PBB, kemudian melakukan diplomasi sampai hari dengan Amerika, kemudian menjalin hubungan kontak dengan Cina, dengan Rusia, Iran, kemudian menjalin kontak dengan negara-negara seperti Inggris misalnya. Semuanya tujuannya adalah untuk recognition, gitu ya, mencari rekognisi internasional, mencari pengakuan internasional dengan harapan bahwa bantuan itu mengalir dengan mudah. Satu, yang kedua adalah akses Taliban terhadap investasi misalnya, akses Taliban terhadap bisnis atau hubungan dagang internasional itu bisa dengan mudah dilakukan. Itu target mereka. Nah, itu isu yang ada. Kemudian isu yang lain adalah bahwa Taliban di bawah Afghanistan itu sekarang memang menghadapi berbagai macam hal yang cukup rumit ya. Salah satu isu misalnya adalah sumber daya listrik Afghanistan sekarang sudah nunggak sekitar 3 bulan, sekitar 360 juta dolar gitu utang di Uzbekistan, karena penyedia jasa listrik di Afghanistan itu dari Uzbekistan, perusahaan dari Uzbekistan yang harus dibayar. Dan Taliban lagi-lagi yang meminta bantuan kepada UN atau PBB untuk bisa membantu Afghanistan untuk membayar itu. Gitu. Jadi ada masalah di sana. Kemudian di
Di sisi yang lain ada juga isu PBB mengangkat masalah human right, mengangkat masalah hak asasi manusia terhadap perempuan, terhadap hak perempuan bersekolah misalnya, terhadap minoritas, kemudian dikirim ke Afghanistan untuk memberikan assessment atau penilaian terhadap itu semua. Kemudian ada lagi isu yang lain, isu keamanan ya. Beberapa kali, jadi sejak Taliban itu mengambil alih Afghanistan, telah beberapa kali bom itu meledak gitu, dan katanya pelakunya adalah ISIS yang ada di Khurasan gitu. Pada saat evakuasi yang waktu itu kalau kita tidak kita belum lupa ya, tanggal 26 Agustus itu ada bom di bandara yang menewaskan sipil termasuk juga tentara Amerika gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada bom juga meledak di Kunduz, di Masjid Kunduz milik Syiah yang puluhan orang meninggal dan ratusan orang yang luka-luka gitu. Nah, kemudian ini gambar dari airport attack ya, atau serangan di bandara gitu yang menewaskan, dan pelakunya katanya adalah ISIL atau ISIS yang ada di Khurasan. Terlepas dari siapakah pelaku atau dalang utamanya, saya kira ini adalah tantangan bagi Taliban sendiri, karena Taliban itu kan salah satu marketing mereka atau salah satu jualan mereka kan adalah jaminan keamanan kepada warga gitu. Nah, setelah Taliban mengambil alih, itu malah kok jadi tidak aman, serangan teroris datang dan seterusnya, bahkan sampai Amerika yang mengambil sikap sendiri gitu, unilateral untuk melakukan serangan kepada tempat yang dianggap punya ISIS. Nah, itu yang membuat Taliban marah kan. Tapi kok saya melihat, saya jadi sebenarnya masih ragu nih, apakah benar betul ISIS yang melakukan itu, atau ada satu hal yang di belakang yang ingin menstik atau ingin menjatuhkan image dari Taliban, bahwa Taliban ternyata tidak mampu melakukan apa-apa dan tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan rasa aman. Salah satu bagi kelompok atau bagi pihak yang ingin mendelegitimasi Taliban, saya kira mereka mendapatkan momentum dari serangan-serangan ISIS gitu. Dan siapa yang rugi? Yang rugi pastinya adalah Taliban gitu. Dan karena mereka akan legitimasi dari rakyat akan semakin menurun gitu. Utamanya kepada dari masyarakat yang selama ini banyak mendukung Taliban, khususnya dari masyarakat pedesaan. Gitu ya. Lebih jauh mungkin kita bisa diskusikan di diskusi nanti setelah ini. Nah, apalagi isu yang lain, ada isu setelah Taliban mengambil alih, ada isu bahwa peralatan atau logistik kesehatan itu menjadi susah sekali untuk didapatkan. Banyak tenaga medis yang kelelahan karena kekurangan obat-obatan, kekurangan fasilitas dan seterusnya. Itu kenapa? Ya karena memang banyak bantuan menjadi tertahan, bantuan internasional ya, khususnya terkait dengan obat-obatan. Nah, ini juga isu yang sekarang menjadi yang menjadi mengkhawatirkan di Afghanistan sekarang adalah adanya ancaman food insecurity, adanya ancaman krisis makanan. Jadi dikhawatirkan atau ditakutkan beberapa waktu yang akan datang itu akan terjadi kelaparan yang meluas. Di sini dikatakan 14 juta orang rakyat Afghanistan itu hampir 50% itu yang sekarang dalam kondisi food insecure atau ketidakamanan makanan. Artinya apa? Akan terjadi ancaman kelaparan yang luas di sana, dan itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang kalau tidak ditangani. Nah, ini sudah diwanti-wanti atau sudah di-warning sama lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga-lembaga PBB. Nah, itu yang dihadapi sekarang oleh Afghanistan. Pertanyaannya, apakah ini terjadi karena Taliban? Nah, kalau fakta yang kita lihat, itu ternyata bukan karena Taliban. Gitu. Kenapa? Tapi karena itu sebenarnya warisan dari rezim-rezim sebelumnya yang saya tuliskan sebagai warisan rezim terjajah. Ya, kenapa rezim terjajah nanti kita lihat. Nah, ini fakta yang kita bisa lihat dari warisan rezim-rezim sebelumnya. Hamid Karzai 2 periode, kemudian Ashraf Ghani, ya sampai hari ini gitu, kemudian diambil alih sama Taliban. Apa warisan mereka? Warisan mereka adalah korupsi nomor 3 di dunia gitu. Ini tahun 2015 ya datanya ya. Kemudian kualitas pendidikan yang rendah gitu, guru dibayar rendah gajinya, SDM kurang, korup juga menjadi masalah utama dalam pendidikan, kualitas kesehatan rendah,
kontribusi sektor agrikultur yang rendah. Walaupun 80% ekspor Afghanistan itu dari segi agrikultur, tapi pemasukan negara sangat sedikit dari sini. Bahkan banyak petani yang akhirnya frustrasi dan meninggalkan tanah pertanian mereka untuk ke kota dan mencari pekerjaan yang layak gitu. Bahkan banyak yang bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang baik. Nah, yang menurut saya yang paling memprihatinkan dari negara ini, peninggalan dari rezim sebelumnya adalah Afghanistan itu dibangun dari bantuan internasional dan utang gitu, ya. Nah, ini dari data dari Ministry of Finance Afghanistan yang menggambarkan bagaimana betapa banyaknya kelompok atau negara-negara donor termasuk organisasi donor yang memberikan bantuan kepada Afghanistan. Nah, yang paling menyedihkan lagi ternyata 80% ya, 80% apa istilahnya itu income atau APBN negara Afgan itu selama ini itu dibiayai atau diisi oleh donor-donor dari barat itu atau donatur-donatur internasional. 80%, bayangkan. Jadi hanya 20% yang murni itu hasil kerja dari internal Afghanistan, dari bisnis mungkin atau dari pajak ya. Kalau di Indonesia itu kan 80% kurang lebih itu dari pajak internal, 20% dari selain itu termasuk utang gitu. Tapi kalau Afghanistan itu 80% betul-betul tergantung dari luar. Nah, ini warisan yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya. Ditambah lagi 43% dari ekonomi Afghanistan itu dari bantuan-bantuan asing. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari negara seperti ini? Gitu ya. Ini saya ambil dari laman-laman berita seperti Reuters atau CNBC ya. Ini bisa kita akses dan sangat terbuka datanya. Nah, inilah warisan dari rezim-rezim sebelumnya. Nah, meskipun juga memang Afghanistan itu juga melakukan ekspor dan impor, tapi ekspor Afghanistan itu sebagian besar itu dari apa? Dari bahan-bahan mentah dari pertanian gitu. Dan impor mereka sangat banyak sekali, utamanya dalam teknologi ya dari negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, India, China, dan Amerika Serikat. Walaupun ada usaha tetap ekspor impor, tapi tetap seperti yang saya katakan tadi, 80% APBN itu dari bantuan asing. Belum dihitung utang dari Afghanistan sekitar sekian ribu triliun gitu. Nah, itulah mengapa saudara-saudara sekalian, itulah mengapa Taliban itu setelah mengambil alih Afghanistan itu tanda kutip harus menunjukkan sikap moderat mereka, sikap keterbukaan mereka terhadap kerjasama internasional, dan menghilangkan sama sekali atau meniadakan sama sekali sikap bahwa mereka itu tidak kooperatif terhadap rezim-rezim global gitu. Kalau kita lihat ya, pada saat mereka mengambil alih Kabul dan kemudian mereka melakukan konferensi pers, sangat jelas sekali kata-kata mereka bahwa mereka tidak akan melakukan politik balas dendam kepada Amerika. Mereka terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai negara. Mereka akan menghormati undang-undang internasional. Nah, kalau kita telisik misalnya, kenapa mereka melakukan itu? Ya karena memang Afghanistan itu sangat berat sekali kondisinya dan butuh penanganan cepat gitu. Karena selama ini di rezim-rezim sebelumnya yang korup itu, bayangkan 80% APBN itu dari bantuan asing. Artinya apa? Afghanistan itu negara yang paling tergantung terhadap asing gitu. Walaupun punya negara yang berdaulat gitu, pemerintahan berdaulat itu tidak mampu menjadikan Afghanistan itu mandiri secara ekonomi. Akhirnya malah tergantung kepada para donor atau para donatur asing, utamanya dari negara-negara barat. Gitu. Nah itu mungkin ya akhirnya menjadi mempengaruhi sikap Taliban gitu yang harus lebih kooperatif dan lebih kompromistis gitu jadinya. Nah oleh karena itu sampai hari ini 2 bulan terakhir itu apa yang Taliban lakukan? Yang Taliban lakukan itu adalah mengisi ruang kekosongan ekonomi yang terjadi setelah Taliban itu mengambil alih kekuasaan. Taliban itu malah akhirnya sekarang kalau saya lihat itu juga sama gitu, mencari bantuan asing. Jadi ya gambarannya bisa jadi ya bantuan asing Afghanistan itu malah akan kurang lebih sama dengan kondisi sebelumnya, yaitu tergantung pada bantuan asing. Ini saya kira perlu untuk diwaspadai oleh pemerintahan Taliban yang berkuasa. Tapi kalau kita baca hari-hari ini ya, berita-berita yang ada, memang Taliban itu berusaha melakukan kontak dengan siapa saja, memegang janji dari PBB, memegang janji dari negara-negara yang lain
untuk mendapatkan bantuan. Gitu. Nah pertanyaannya, apakah negara-negara lain akan memberikan bantuan atau tidak? Apakah Amerika akan memberikan bantuan atau tidak? Apakah Eropa akan memberikan bantuan atau tidak? Apakah negara-negara di Timur Tengah akan memberikan bantuan atau tidak? Saya kira kalau memberikan bantuan, jawabannya saya kira iya ya, pasti gitu. Pasti itu. Walaupun sekarang memang kondisi negosiasinya sangat alot gitu ya, sangat berbelit begitu kalau kita lihat. Tapi tidak ada negara, utamanya negara-negara besar seperti Rusia, Cina yang ada di wilayah Afghanistan, termasuk ada Pakistan di situ, ada Iran misalnya, ada Turkmenistan, ada Tajikistan, Uzbekistan gitu. Saya yakin mereka tidak akan pernah membiarkan Afghanistan itu berjalan sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah negara-negara ini akan memberikan bantuan, jawaban saya adalah pasti. Kenapa? Karena Afghanistan itu secara alamiah itu adalah wilayah yang sangat strategis. Karena dia wilayah strategis, otomatis menjadi incaran atau sasaran empuk dari negara-negara besar. Termasuk juga akan menjadi perhatian utama dari negara-negara tetangga, gitu. Pakistan, Iran, India, termasuk Cina di situ sebagai negara besar di kawasan itu. Jadi kalau ditanyakan apakah Afghanistan itu akan mendapatkan bantuan, pasti, gitu ya, pasti. Cuman masalahnya adalah bagaimana proses bantuan itu akan sampai. Nah di situ akan ada tawar-menawar politik gitu. Nah disitulah akhirnya Taliban akan dipaksa untuk mengikuti kepentingan negara-negara yang akan memberikan donor. Nah, apakah Taliban bisa lepas dari jeratan itu menjadi PR, saya kira. Jadi Afghanistan itu adalah negara yang sangat strategis, yang membuat semua negara tidak akan mungkin menutup mata atau abai terhadap negara ini. Jadi kalau bicara mengenai aid atau bantuan luar negeri itu pasti Afghanistan akan mendapatkan. Tinggal dilihat Talibannya gitu. Taliban ingin menyesuaikan tidak dengan kepentingan asing atau tidak. Nah itu ya, jadi masalahnya adalah kapan waktunya itu, tergantung kepada sikapnya Taliban. Mau tidak Taliban memenuhi tuntutan dari negara-negara pemberi donor itu. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana sisi strategisnya Afghanistan itu bisa dilihat misalnya di strategi Amerika Serikat di Asia Tengah yang kita bisa akses di website Amerika Serikat, gitu, pemerintahan Amerika Serikat, bahwa Amerika Serikat ingin menjamin wilayah Asia Tengah termasuk Afghanistan itu stabil dan mereka itu bebas atau tidak terpengaruh oleh aktor-aktor yang melain, aktor-aktor yang sifatnya agresif, yang membahayakan kepentingan Amerika Serikat. Nah ini dijabarkan lagi dalam salah satu dokumen ya, dokumen pemerintahan Amerika yang juga bisa diakses sekarang, yang mengatakan bahwa the goal of our assistance in Afghanistan is to create the condition for a more stable, democratic government capable of resisting attempts by Al-Qaeda and other insurgent groups from returning and establishing safe havens from which to launch attacks on the US homeland. Jadi kenapa menurut dokumen ini ya, dokumen pemerintah, kenapa bantuan-bantuan asing harus selalu diberikan kepada Afghanistan supaya negara ini stabil, tidak konflik dan tidak menjadi rumah bagi upaya untuk melawan kepentingan Amerika di wilayah ini gitu, atau wilayah Timur Tengah secara umum ya, karena wilayah ini ya wilayah yang berhubungan dengan Timur Tengah gitu. Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah dan Timur Tengah satu daratan gitu. Jadi ketika Afghanistan menjadi tidak stabil, maka itu akan sangat mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu kepentingan besar Amerika Serikat. Jadi kalau ditanyakan apakah Amerika akan memberikan bantuan kemanusiaan, jawabannya pasti. Cuman pertanyaannya adalah kapan? Kapan itu sangat tergantung kepada sikapnya Taliban gitu. Mau tidak Taliban kompromi gitu. Kalau mau maka bantuan akan cepat. Kalau tidak mau mungkin akan pelan-pelan gitu bantuan masuk. Karena Amerika sangat butuh terhadap Afghanistan gitu. Nah, begitupun juga dengan India dan Pakistan. Mereka butuh transportasi minyak atau pelimpaan minyak dari wilayah Turkmenistan gitu. Masuk ke wilayah mereka harus melalui Afghanistan. Itulah makanya Pakistan juga tidak bisa bersifat konfrontatif terhadap rezim Afghanistan siapapun itu, termasuk Taliban. Ditambah lagi Pakistan itu kan adalah rumah kedua, atau mungkin bisa dikatakan rumahnya Taliban juga gitu kan. Ada wilayah Peshawar itu yang juga sering dikatakan sebagai Pashtunistan gitu.
atau wilayah kekuasaannya Pashtun di situ, yang juga rumahnya Taliban di sana. India juga sama gitu. Jadi wilayah-wilayah tetangga juga tidak akan mungkin menutup mata dan membiarkan Afghanistan atau Taliban seperti itu. Mereka pasti akan membuka hati mereka untuk membantu gitu. Kalau bicara bantuan. Begitupun juga dengan Cina. Cina akan selalu menganggap wilayah Afghanistan ini wilayah penting karena dia menjadi bagian dari wilayah sentral Asia, Asia Tengah, jalur Belt and Road-nya Cina gitu. Jadi dia akan memastikan atau menjamin wilayah sentral Asia termasuk Afghanistan ini akan selalu stabil biar kepentingan bisnis Cina itu tetap akan berjalan lancar. Makanya kenapa kalau kita lihat Cina itu membuka diri dan kata-katanya selalu open terhadap Taliban, karena dia punya kepentingan yang besar di situ. Belum lagi kepentingan infrastruktur, karena wilayah Afghanistan ini wilayah yang sangat underdeveloped gitu. Karena berpuluh tahun konflik, akhirnya infrastruktur itu mandek semua, hancur semuanya, dan proyek infrastruktur itu bisa dibangun di sana. Itu kepentingan yang lain saya kira di sisi domestiknya Afghanistan yang Cina sangat inginkan di sana. Gitu. Tapi pada umumnya begini, apa sih kepentingan asing terhadap Afghanistan? Walaupun ya, kalau kita lihat berita-berita yang ada, apa yang membuat banyak negara itu tidak mau mengakui Taliban sebagai penguasa Afghanistan, alasannya karena masalah HAM, masalah Taliban itu mendiskriminasi perempuan, Taliban itu melarang perempuan bersekolah, Taliban menerapkan hukum-hukum yang ketat yang sangat sadis dan brutal misalnya, gitu. Tapi kepentingan asing yang paling inti sebenarnya di Afghanistan itu apa? Karena kalau bicara mengenai HAM itu kan masih perdebatan ya. Perancis itu kan juga sering bicara mengenai HAM dan Taliban gitu. Dan kemudian dikritik balik kan. Perancis memang selama ini pro terhadap HAM gitu. Perancis mendukung invasi kepada negara-negara Muslim dan tidak ada HAM di situ. Tapi kenapa kok Perancis membicara itu? Artinya apa? Kalau negara-negara Eropa Barat itu bicara mengenai HAM itu nggak usah didengarkan lah. Gitu. Itu cuman lip service saja. Cuman hiasan-hiasan mulut saja. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, apa kepentingan asing terhadap Afghanistan dan Taliban, gitu ya? Yang pertama adalah menjadikan negara Afghanistan tetap berada di bawah kendali rezim politik internasional. Seperti apa rezim politik internasional? Yang tunduk kepada kepentingan atau inklusif terhadap kapitalisme dan perang melawan terorisme global. Terorisme global itu definisinya siapa ya? Kelompok-kelompok mujahidin, umat Islam, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mencegah munculnya kekuatan kontra rezim global dan kapitalisme. Jadi saya kira intinya itu sebenarnya. Jadi kepentingan utama dari Amerika Serikat, kepentingan utama dari Cina, kepentingan utama dari Rusia, kepentingan utama PBB dan negara-negara besar lainnya gitu. Tiga ini saja. Jadi saya kira yang menjadi substansi dari negosiasi sampai hari ini, kenapa Taliban itu diulur-ulur tidak diakui, karena itu. Mereka ingin menjamin Taliban itu betul-betul tunduk dan patuh kepada rezim internasional yang ada hari ini. Baik rezim politik yang dikuasai oleh hanya beberapa negara saja, dan rezim ekonomi politik, rezim ekonomi yaitu kapitalisme global. Dan memastikan Taliban itu ikut terlibat dalam global war on terrorism atau perang melawan terorisme global yang bisa mengancam kepentingan rezim politik internasional. Gitu. Nah, jadi saya kira sikap Barat terhadap Taliban hari ini sangat tergantung kepada bagaimana sikap Taliban terhadap tiga isu ini. Nah, Taliban kan kemarin sudah mengatakan kan Afghanistan tidak akan menjadi tuan rumah bagi terorisme. Itu berarti sudah adalah gitu ya janji yang menyenangkan gitu. Nah, Barat sekarang itu berusaha untuk memastikan itu bahwa Taliban itu tetap istiqomah di jalannya gitu. Nah, bagaimana masa depan Afghanistan ini saya kira menjadi penutup diskusi atau pengantar dalam diskusi ini. Saya memberikan dua terma atau dua kata ya. Ada dua pilihan gitu. Yang pertama adalah mudah dan menjebak. Nah, ini pilihannya dua. Pilihan pertama adalah pilihan yang mudah dan menjebak dengan cara apa? Satu, Taliban aktif mencari donor dan bekerja sama dengan rezim politik global. Itu mudah sekali. Gitu ya, mudah, dan itu dilakukan oleh Taliban sekarang. Nah, cuman yang menjadi tantangan bagi Afghanistan menjadi Taliban adalah politiknya harus kompromistis gitu. Ide-ide syariah misalnya atau gagasan-gagasan yang Islam yang sesuai dengan syariah itu harus dikurangi levelnya
yang mengikuti kepentingan-kepentingan negara-negara besar. Ketiga, konsekuensinya adalah ketergantungan berkelanjutan terhadap kepentingan asing. Akan mendapatkan banyak donor, banyak duit dari IMF, dari World Bank, akan mendapatkan support dari PBB, dari WTO, dan dari negara-negara besar lainnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketergantungan atau dependensi, ya, ketergantungan berkelanjutan terhadap kepentingan asing gitu. Yang keempat, akhirnya menjadi boneka kepentingan asing. Nah, dan yang kelima, Afghanistan akan terus terjajah. Lepas dari penjajahan fisik kemarin menuju kepada penjajahan non fisik atau dari kolonialisme kepada neokolonialisme. Nah, kalau pilihan pertama ini diikuti oleh Taliban, menurut saya malah akan menjadi suram seperti tadi Mas Hanif menyampaikan ya. Gitu. Kalau pilihan pertama ini memang mudah kelihatannya, tapi itu dampak secara jangka panjang itu malah merugikan Afghanistan sendiri. Tapi ada pilihan sulit namun memerdekakan. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi internal dan kerjasama dengan negara-negara yang potensial, yang tentunya negara itu tidak terikat atau mungkin bukan menjadi boneka atau perpanjangan tangan negara-negara maju. Nah, itu yang harus dilakukan. Saya kira Taliban harus bisa dan kan seharusnya sudah punya ini gitu. Sudah punya pemetaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun negara secara mandiri dari segala aspek, ekonomi, industri, militer, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kalau Taliban bisa merdeka dari semua aspek ini, maka itu akan membuat negara ini menjadi lebih kuat. Melakukan kontra-narasi terhadap stigmatisasi global. Tentunya, kalau ada negara-negara yang berusaha untuk bangkit, itu akan dibunuh karakternya sedemikian rupa. Ya, jangankan negara Islam ya, negara seperti Cina saja yang sangat sekuler dan sangat ateistik begitu, yang sekarang merangkak naik gitu dan mengimbangi Amerika itu berusaha semaksimal mungkin untuk distigmatisasi gitu. Apalagi negara-negara yang asasnya atau basisnya Muslim. Nah, itu pasti akan semakin distigmatisasi lagi dengan berbagai macam narasi. Narasi tidak pro HAM lah, narasi terorisme lah, dan seterusnya. Tapi kalau Taliban mampu untuk mengcounter narasi-narasi ini, maka saya kira Afghanistan akan menjadi merdeka secara utuh, malah bisa menjadi pemain aktif dalam politik internasional. Bukan lagi menjadi objek pertarungan, objek perebutan, tapi menjadi pemain aktif dan malah bisa menjadi titik berdirinya sebuah kekuatan superpower global gitu, yang menjadi alternatif terhadap kekuatan superpower Amerika Serikat, kekuatan superpower Rusia misalnya, atau kekuatan superpower Cina. Nah, saya kira harapan kita sebagai penutup dalam diskusi ini, masa depan Afghanistan sangat tergantung pada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Taliban, sehingga mampu menciptakan legitimasi internal dari warga negaranya, dan mampu membawa Afghanistan menjadi negara yang merdeka dan kuat. Jadi saya kira intinya adalah mampu tidak Taliban ini menjadikan masyarakat itu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya gitu. Makanan, minuman, keamanan, tempat tinggal, termasuk juga masalah pendidikan, kebebasan, dan seterusnya. Nah, kalau tidak mampu menciptakan itu, apalagi bergantung sama kepentingan-kepentingan asing, maka seperti yang tadi di kalimat yang dikutip oleh Mas Hanif tadi, masa depan Afghanistan hanya akan menjadi suram. Demikian saya kira pengantar untuk diskusi hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Hanif.